Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sofa Aini dengan NIM 1234060600108 dari Humas kelas 1C. Di sini saya akan menjawab 5 pernyataan yang saya pilih sebagai bentuk penuntasan UAS di mata kuliah Ilmu Komunikasi. Pertanyaan pertama yaitu, pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Nah, benar sekali. Jadi salah satu yang mempengaruhi komunikasi yaitu dari aspek sosial. Aspek sosial menjadi salah satu yang menimbulkan perbedaan dalam komunikasi. Adanya perbedaan bahasa, tradisi, budaya, dan norma-norma sosial yang ada membuat cara kita berkomunikasi dengan tiap suku berbeda-beda. Dan penting sekali untuk kita memahami bagaimana cara mengatasi perbedaan ini, supaya nantinya kita bisa menyesuaikan cara penyampaian pesan sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa. Ini benar sekali, karena tanpa adanya komunikasi yang baik, kegiatan belajar mengajar di kampus menjadi kurang efektif. Dan juga di lingkup perkuliahan yang menjadi topik utama pembicaraan antara dosen dengan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa itu pasti berkaitan dengan pengetahuan dan juga pandangan-pandangan tiap orang yang berbeda-beda, yang mana hal ini akan memberikan edukasi dan juga pengetahuan baru kepada para mahasiswa dan juga dosen tersebut. Dan juga kampus merupakan tempat di mana tiap orang yang berada di dalamnya sama-sama belajar dan juga membagikan ilmu yang dimilikinya kepada satu sama lain yang dilakukan melalui proses komunikasi berupa pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu para bahasa terkait bagaimana kita mengucapkan, bukan pada kata yang diucapkan. Nah, komunikasi itu terjadi bukan hanya dari kata yang kita ucapkan saja, tapi juga dari bagaimana cara kita mengucapkannya. Para bahasa ini merupakan cara penyampaian pesan dalam aspek suara. Jadi ketika kita berbicara, adanya intonasi, nada, kecepatan berbicara, dan juga penekanan itu merupakan bentuk dari para bahasa. Karena pesan yang kita sampaikan itu bisa menjadi keliru jika kita tidak menggunakan para bahasa yang sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Contohnya, ketika kita meminta bantuan kepada seseorang, maka intonasi kita akan lebih lembut, bukan tegas atau membentak gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu, teori menengah dari Osgood menjelaskan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan yang diterima dari luar, tapi juga dipengaruhi oleh proses internal dalam dirinya. Nah, teori menengah Osgood ini mengemukakan bahwa persepsi manusia itu tidak hanya berasal dari faktor eksternal saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti emosi, persepsi, dan juga pengalaman yang dimiliki oleh individu tersebut. Oleh karena itu, reaksi yang diberikan tiap orang itu pasti akan berbeda-beda, menyesuaikan bagaimana proses internal yang ada dalam dirinya, dalam diri individu tersebut gitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu ekspresi mas, di mana manusia kadang perlu tidak menunjukkan banyak emosi pada wajahnya. Nah, pengertian dari ekspresi mas sendiri ini adalah kemampuan seseorang untuk menahan atau menyembunyikan emosi yang sedang ia rasakan. Ini biasanya itu dilakukan ketika dalam situasi formal, ketika seseorang sedang bersifat profesional, atau jika orang tersebut ingin menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Contohnya itu ketika seseorang sedang sangat bersedih, namun di hari itu dia harus menghadiri suatu rapat, dan ketika rapat itu ia tidak memperlihatkan bahwa dirinya bersedih dan tetap profesional dalam rapat tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam ekspresi mas, yang mana orang tersebut tidak memperlihatkan emosi aslinya gitu. Mungkin sekian video saya saat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.